Di dunia di mana sihir itu nyata, setelah terbangun sebagai seorang penyihir dengan kemampuan khusus, Steel RHYTHM hanya dapat digunakan sekali seumur hidup. Kebetulan sekali gelombang binatang buas pecah, dia maju dan melepaskan Steel RHYTHM Red Lotus Living Feather, menyelesaikan krisis hidup dan mati. Siapa sangka keluarganya tidak berterima kasih, tetapi malah menggigitnya kembali. Jika mereka bahkan tidak menginginkan wajah mereka, lalu mengapa tidak menyembunyikannya? Siapa bilang penyihir Steel RHYTHM hanya bisa melepaskan Steel RHYTHM sekali seumur hidup? Bumi Biru, keluarga Ye di kota penjaga naga. Di kamar tidur, mata Ye Yuan perlahan terbuka. Menatap langit-langit yang familiar, dia bergumam, apakah aku sudah pulang? Ingatan di benaknya membanjiri pikirannya, dan ketakutan melintas di matanya. Inilah Raja Iblis, gelombang binatang buas tingkat ini. Kecuali para dewa sihir yang dapat menggunakan Steel RHYTHM dan dewa bela diri yang memiliki kekuatan bela diri yang luar biasa, tidak ada orang lain yang dapat menghentikannya. Sebagai Steel RHYTHM, Ye Yuan maju pada saat kritis. Satu Steel RHYTHM, Red Lotus Living Feather menyelamatkan puluhan ribu orang yang berkumpul di formasi lentera pada saat itu. Dia juga pingsan setelahnya. Sial, aku akan menjadi orang yang tidak berguna. Meskipun menyelamatkan satu nyawa lebih baik daripada membangun pagoda 7 tingkat, Ye Yuan tidak dapat menyembunyikan kekecewaannya di hatinya. Sederhana saja, Steel RHYTHM sangat istimewa. Hanya bisa melepaskan Steel RHYTHM sekali seumur hidup. Ye Yuan menjadi orang asing. Semua orang di Bumi Biru dapat bangkit pada usia 18 tahun. Hanya ada 3 pekerjaan, tipe kehidupan, penari, dan penyihir. 2 yang terakhir adalah pekerjaan pertempuran dengan status tinggi dan masa depan yang menjanjikan. Ye Yuan berubah menjadi penyihir, dan merupakan penyihir Steel RHYTHM yang langka. Orang biasa akan memiliki cahaya biru yang jatuh dari langit ketika mereka mencapai usia tertentu untuk bangkit. Karena waktu kelahiran setiap orang berbeda, tidak ada tempat tetap untuk transisi pekerjaan. Ye Yuan menyelesaikannya di rumah. Ye Wanshan, sebagai seorang ayah, menyuruhnya untuk tidak mengumumkannya terlebih dahulu. Setelah mempertimbangkan secara spesifik, lihat dengan keluarga mana dia harus menandatangani kontrak. Akibatnya, keluarga itu menemani kakak laki-lakinya, Ye Jun, ke kota Dengping keesokan harinya untuk mengikuti ujian bela diri, dan mereka menghadapi gelombang binatang buas. Mendeteksi sejumlah besar poin pahala yang datang, sistem pendeta agung yang welas asih diaktifkan. Kata-kata yang tiba-tiba muncul di benaknya membuat Ye Yuan duduk dengan tiba-tiba. Akhirnya tiba. Setelah melakukan perjalanan selama 3 tahun, dia pikir itu akan memakan waktu 3 tahun lagi dan 3 tahun lagi. Tanpa diduga, sistem akhirnya muncul. Sifat-sifat Steel RHYTHM, sistem seharusnya dapat menerobosnya, kan? Inang, Ye Yuan, Steel Realm, penyihir tingkat 1, poin pahala saat ini, 10.000. Mantra saat ini, Steel RHYTHM saat ini, Red Lotus Living Feather, 0,002. Kekuatan, 1 bintang, teknik umum, welas asih saat ini. Setelah sistem muncul, dia juga sangat diberkati dan segera tahu banyak hal 10.000 poin pahala adalah hadiah untuk inisialisasi sistem. Menyelamatkan kota Dengping adalah kondisi pemicu untuk aktivasi. Jika tidak, jika dihitung berdasarkan melakukan perbuatan baik dan mengumpulkan kebajikan, beberapa ratus ribu poin pahala akan hampir sama. Dan poin pahala adalah dasar dari sistem, yang dapat ditukar dengan welas asih, dan juga dapat mengisi daya Steel RHYTHM dan Steel RHYTHM baru secara acak. 2.000 poin pahala dapat ditukar dengan 1 welas asih acak. Mengisi daya Steel RHYTHM membutuhkan 5.000. 10.000 poin pahala dapat menghasilkan Steel RHYTHM baru secara acak. Masakah? Ye Yuan sudah punya pilihan. Pada saat ini, suara bising datang dari luar. Sepertinya ada banyak orang. Aku tidak ingat bahwa keluarga itu akan mengadakan pesta. Bagaimanapun, sifat-sifat Steel RHYTHM untuk saat ini. Ye Yirou juga baik kepada saudara laki-laki keduanya ini. Hanya saja tidak ada senyum di wajahnya saat ini. Seolah membawa sedikit rasa geli. Bangun saja dan keluar. Orang tua ingin bertemu denganmu. Oke. Ketika dia bangun dari tempat tidur, Ye Yirou bertanya dengan santai. Apakah ada orang yang datang ke rumah? Ye Yirou mengangguk. Sebagian besar orang di halaman adalah wartawan media, dan beberapa adalah teman keluarga kita. Mereka semua ada di sini untuk pahlawan yang melepaskan Steel RHYTHM untuk melindungi kota Dengping. Tidak mungkin untuk menyembunyikannya di depan umum. Ye Yuan juga sedikit gugup. Dia belum pernah menghadapi begitu banyak wartawan media. Kalau begitu aku akan mandi dan berganti pakaian. Siapa sangka Ye Yirou tampak tidak sabar. Pergi temui orang tua dulu, cepat. Tidak pernah mengakui bahwa kau memiliki seorang ibu. Ibumu bukan ibuku. Meskipun Ye Yuan merasa kata-kata ini agak aneh, Ye Yirou mendesaknya lagi. Ditambah dengan siapapun yang mengalami momen hidup dan mati seperti itu tidak akan tenang dalam waktu singkat. Untungnya, dia tidak terlalu banyak berpikir dan peduli. Ketika dia datang ke ruang tamu, Ye Yuan melihat Ibu Wang Hui yang mengubah kelembutan masa lalunya. Duduk dengan wajah dingin,
Ayah Ye Wanshan tanpa ekspresi. Sedangkan kakak tertua, Ye Jun, menyilangkan kaki dengan senyum tipis di wajahnya. Ayah, ibu, hendak menghampiri, tetapi dihentikan oleh Ye Wanshan. Berdiri saja di sana, berbaliklah. Jun kau juga ke sana. Setelah keduanya berdiri membelakangi satu sama lain, Ye Wanshan menyunggingkan senyum di bibirnya, memandang istrinya dan berkata, "Bagaimana?" Wang Hui mengangguk. "Mirip, benar-benar mirip. Postur tubuh hampir sama, gaya rambut juga sama. Setidaknya dari belakang memang sangat mirip." "Baiklah, Jun duduklah." Ye Yuan mengerutkan kening, suasana terasa agak aneh. "Dasar anak kurang ajar. Tahu apa yang sudah kau lakukan?" Teguran tiba-tiba itu membuat Ye Yuan bingung. "Apa?" Ye Wanshan menunjuk dengan marah. "Kau adalah pemilik tubuh mantra terlarang, yang hanya bisa kau lepaskan sekali seumur hidup. Baik bergabung dengan kekuatan manapun atau mengabdi pada negara, imbalan yang akan kau terima sungguh tak terbayangkan. Kekayaan itu akan sangat membantu masa depan kakakmu dan adikmu." Otaknya agak lambat merespons, tanpa sadar bertanya. "Serangan monster, jika aku tidak melepaskan mantra terlarang, apakah kalian bisa selamat?" Wang Hui membuka mulutnya. Alasan yang dicari-cari. "Kapan kau jadi pandai membantah? Apakah ini sebuah pertanyaan? Situasinya sekarang adalah kau gegabah melepaskan mantra terlarang. Dia sudah menjadi orang yang tidak berguna. Bahkan, adikmu, Ye Yuro, mencibir seolah mengejek mukmu. Bagaimana kau tahu penyihir dan penari yang hebat tidak akan datang tepat waktu? Kenapa tidak bertahan sampai saat-saat terakhir sebelum melepaskan sihir itu? Kau malah langsung melompat keluar saat gelombang monster baru datang. Dulu aku tidak pernah melihatmu begitu suka pamer." Melihat wajah keluarga, Ye Yuan akhirnya mengerti segalanya. "Aku menyelamatkan hidup kalian. Sekarang kalian malah menyalahkan masalah aku melepaskan mantra terlarang. Lari!" Ye Jun mengebrak meja dan berdiri. "Beraninya kau mempertanyakan ayah dan ibu seperti itu? Bukankah apa yang dikatakan adik perempuanmu benar? Duduklah, nak." Nada suara Wang Hui menjadi lebih lembut. "Baiklah, ibu tahu kau marah. Mengesampingkan fakta bahwa kau melepaskan mantra terlarang untuk menyelamatkan nyawa seluruh keluarga kita, apakah kau tidak merasa bersalah? Mengapa kau tidak berdiskusi dengan ayahmu sebelum membuat keputusan? Sialan!" Ye Yuan hampir meledak. Saat itu, ada banyak sekali monster yang menyerang. Bahkan tidak ada waktu untuk melarikan diri. Dan itu salahku? Berdiskusi? Sekarang kau telah menjadi orang yang tidak berguna. Tahu? Kau telah membuat keluarga Ye kehilangan muka. Baiklah, akhirnya aku mengerti aturan bertahan hidup di keluarga kita. Begitu kehilangan nilai guna, kasih sayang keluarga menjadi tidak berharga. Kalian harus bersyukur kebangkitan itu terjadi saat usia 18 tahun. Jika tidak, memelihara selama beberapa dekade lagi akan terlalu melelahkan. Tidak perlu lagi. Mulai sekarang, aku, Ye Yuan, tidak memiliki hubungan apapun dengan kalian. Sistem sudah datang, bangkit dari keterpurukan hanyalah masalah waktu. Bagaimana mungkin aku bisa terus bersama keluarga dengan wajah-wajah gelap seperti ini? Berhenti. Kata-kata Ye Wanshan sangat tegas, dia perlahan berdiri. "Jika kau ingin pergi, tanda tangani perjanjian dan berjanji bahwa mantra terlarang tidak ada hubungannya denganmu. Jika tidak, sebesar apapun kota penjaga, tidak akan ada tempat untukmu. Jika tidak, sebesar apapun kota penjaga, tidak akan ada tempat untukmu." Ye Yuan berbalik lagi, matanya sedikit menyipit. Cahaya dingin di dalamnya berkedip tanpa henti. "Aku sarankan kau berhati-hati dalam berbicara. Jika tidak, aku akan tanpa ragu mengabaikan jasa membesarkanku selama ini. Mantra terlarang tidak ada hubungannya denganku. Lalu kapan ada hubungannya?" Kata-kata seperti itu sama sekali tidak akan dipedulikan Ye Wanshan. Dia adalah Mayor Jenderal Bintang 3 dari negara naga. Raja bela diri alam, Ye Yuan sudah menjadi orang cacat. Bahkan jika tidak, hanya dengan merangkak dan berjuang seumur hidup pun jangan harap bisa menyamai jejaknya. Jika saja Dampness tidak begitu mengerikan, hanya dewa bela diri dan dewa sihir yang bisa menyembuhkannya, dia pasti sudah maju. Kalau begitu dengarkan baik-baik, kalian berdua, yang menghentikan Dampness dan melepaskan mantra terlarang untuk menyelamatkan kota Dengping adalah kakakmu, Ye Jun. Tidak heran tadi berdiri bersama membandingkan penampilan BBBI, ternyata ingin memberikan keuntungan kepada Ye Jun. Saat itu orang-orang di kota Dengping memang hanya melihat punggungnya. Saat pingsan, orang pertama yang datang adalah Ye Wanshan. Ruang untuk manipulasi sangat besar, jujur saja. Ye Yuan sangat ingin menggunakan mantra terlarang untuk membawa pergi semua orang. Tetapi karena status Ye Wanshan, dia pasti akan mati juga. Terlebih lagi, warga sipil dalam radius beberapa kilometer akan mati. Atasan sudah berbicara, akan memberikan hadiah besar kepada pahlawan yang menyelamatkan kota Dengping. Kakakmu terganggu oleh Dampness tanpa alasan. Jika dia mendapatkan penghargaan ini, dia bisa langsung masuk ke grup tentara kelima. Diberi pangkat Mayor Jenderal, bahkan tidak perlu kuliah, dan akan mendapatkan pelatihan khusus. Menunjuk dokumen yang sudah disiapkan di atas meja, Ye Wanshan berkata dengan ringan, "Tanda tangani." Setelah tanda tangan,
Lakukan apapun yang kamu suka. Keluarga Ye kami juga tidak membutuhkan orang yang tidak berguna. Ye Yuan menggelengkan kepalanya sedikit. Aku tidak akan menandatangani, orang yang menyelamatkan kota Dengping adalah aku. Ye Jun sekarang hanyalah seorang penyihir tingkat 3. Kamu bilang dia bisa melepaskan mantra terlarang? Itu konyol. Mantra terlarang hanya bisa digunakan oleh mereka yang mencapai dewa sihir. Jika tidak, mengapa dikaitkan dengan kehancuran dunia? Siapa bilang penyihir berbakat tinggi dan tubuh mantra terlarang tidak bisa dimiliki secara bersamaan? Kamu terlalu khawatir. Kesabaranku terbatas, aku hanya memberimu waktu 1 menit. Memberi suaminya pandangan, Wang Hui berjalan mendekat, dengan susah payah memaksakan senyum dan membujuk. Kenapa kamu begitu keras kepala? Asalkan kamu menandatangani, meskipun hanya orang biasa. Keluarga akan melayanimu dengan baik, ibu juga akan membantumu mencari putri dari keluarga besar. Bagaimana? Ye Yuzhou juga ikut menimpali, kakak adalah bakat penyihir 2 elemen yang sangat langka. Masa depan tanpa batas, penghargaanmu ini hanyalah pelengkap, jangan terlalu memandang dirimu sendiri. Adik perempuan yang selalu mengikuti di belakangnya, memanggil kakak kedua, saat ini juga mencemooh dengan berbagai cara. Ye Yuan langsung tertawa marah, karena hanya pelengkap, maka tidak perlu. Ye Ju, yang sudah tidak sabar, menarik ibunya menjauh. Bu, apa gunanya berbicara dengan orang yang tidak berguna ini? Hari ini dia harus menandatangani, mau tidak mau. Ye Ju tentu saja yang paling cemas, itu adalah grup tentara kelima, ambang penerimaannya sangat tinggi. Bahkan seorang jenius pun harus memulai dari pangkat bintara. Sekarang ada kesempatan untuk langsung naik jabatan. Bagaimana mungkin melewatkannya? Ikatan keluarga yang dulu keras kepala. Ye Yu tiba-tiba mengambil dari meja. Sambil berkata, menyelamatkan hidup kalian sama dengan melunasi semuanya. Sekarang kalian masih ingin mengambil jasa yang menjadi milikku? Dengarkan baik-baik, jika aku menandatangani ini, maka mulai sekarang kita adalah musuh. Suatu hari nanti, aku akan membuat Ye Jun berlutut di depan media dan wartawan. Untuk mengungkap kebenaran di depan umum. Dan kalian juga tidak akan berakhir dengan baik. Ye Wanshan sangat marah. Anak durhaka ini, berani-beraninya dia mengucapkan kata-kata yang sangat tidak sopan seperti itu. Setelah menandatangani, segera pergi. Mulai sekarang, dilarang menginjakkan kaki lagi di kantor keluarga Ye. Tanpa ragu, Ye Yuan menandatangani namanya dan berbalik pergi. Tidak ada lagi yang berharga untuk ditinggalkan di rumah ini. Suamiku, tenanglah. Setelah Ye Yuan pergi, seluruh keluarga diam-diam merasa gembira. Benar, ayah. Apakah banyak wartawan media di luar sana yang sudah tidak sabar? Tenangkan pikiran Anda. Mari kita segera memberikan pernyataan. Mengangguk. Ye Wanshan merasa sedikit lebih baik. Benar, dengan tanda tangan Ye Yuan. Bahkan jika dia berubah pikiran dan melaporkan ke militer di kemudian hari, tidak ada gunanya. Jasa ini sudah menjadi milikmu. Ayo, ikut ayah untuk menghadiri konferensi pers. Mulai sekarang, jadilah terkenal dan berjaya. Setelah meninggalkan rumah, Ye Yuan tiba-tiba menyadari bahwa dia tidak punya tempat untuk berlindung. Dia dengan santai menemukan sebuah toko minuman. Mari kita mainkan sistemnya dulu. 10.000 poin kebajikan. Dia memilih untuk mengambil setengahnya terlebih dahulu untuk memaksimalkan keterampilan hujan api teratai merah. Ini bisa dianggap sebagai jurus tersembunyi. Jangan menggunakannya kecuali pada saat-saat genting. Hujan api teratai merah adalah keterampilan serangan area. Setelah dilepaskan, dia hanya bisa memastikan bahwa dia tidak akan terluka. Namun, bahkan jika dia mendapatkan keterampilan target tunggal, dia tidak berani membunuh Ye Wanshan. Bagaimanapun, dia adalah seorang letnan jenderal bintang 3. Kekuatan militernya sendiri dapat dikesampingkan untuk saat ini. Jika Anda ingin membunuh orang seperti itu, pertama-tama, Anda harus secara langsung mengungguli pihak lawan atau memiliki dukungan yang kuat. Bumi Biru mengalami bencana besar. Sekarang hanya tersisa 2 negara, negara naga dan negara barat. Misalnya, negara naga telah membangun 9 kota raksasa. Kota Shouwang tempat Ye Yuan tinggal adalah salah satunya. Setiap kota dibagi menjadi kota dalam, kota luar, dan kota pinggiran. Keluarga Ye secara alami tinggal di kota dalam yang makmur. Monster dan binatang buas mengintai di luar. Monster juga mengganggu di dalam kota. Ini juga alasan terpenting mengapa profesi tempur memiliki status yang tinggi. Dengan meningkatnya populasi, pengembangan kota baru menjadi sangat penting. Banyak kekuatan sipil telah lahir sebagai bagian penting dari pengembangan tersebut. Ye Yuan sekarang memiliki sistem. Cocok untuk tidak khawatir, tetapi untuk mengalahkan era Ye Wanshan, kamu harus dengan hati-hati memilih. Saat ini, TV menayangkan pidato bersemangat Ye Yuan, pahlawan yang menyelamatkan kota Dengping. Ekspresinya, seolah-olah orang yang melepaskan mantra diam adalah masalah nyata. Entry acak, tersisa 5.000 poin pahala. Ye Yuan memilih untuk memasukkan 2 entry secara acak. Kecepatan utama, Ye Yuan. Tenang, penyihir tingkat 1, poin pahala saat ini. 1000, mantra saat ini, mantra diam, bulu merah menyala. Bintang kekuatan,
Kontribusi grup, entry saat ini. Anak laki-laki bahagia, paviliun besar cemerlang, nama entry acak agak abstrak. Ye Yuan menahan diri untuk tidak memeriksa efeknya, dan langsung sangat gembira. Anak laki-laki bahagia. Tidak ada sihirmu yang memiliki coldoun atau jeda sebelum dilepaskan. Paviliun besar cemerlang, mana Anda tidak akan berkurang sedikit pun saat melepaskan sihir. Meneguk air lemon 4 yuan, Ye Yuan tidak sabar untuk bergegas ke toko keterampilan. Tidak peduli penari atau penyihir. Setelah kebangkitan, Anda bisa mendapatkan keterampilan tingkat pertama secara gratis. Toko keterampilan manapun di kota bisa. Halo. Saya ingin keterampilan tingkat pertama untuk seorang penyihir. Setelah memasuki toko keterampilan, Ye Yuan secara aktif menunjukkan tanda bintang 5 sen di antara alisnya. Dari sekolah mana? Anda hanya tahu cara tidur di kelas. Anda tidak mengatakan Anda adalah penyihir dari jurusan apa. Bagaimana saya bisa memberi Anda buku keterampilan? Pelayan melihat bintang 5 sen Ye Yuan adalah yang paling sampah, merah, dan langsung memutar matanya. Beri aku mantra bola api untuk penyihir elemen api. Bakat penyihir dan penari dibagi menjadi merah, oranye, kuning, hijau, emas, biru, dan ungu dari rendah ke tinggi. 9 tingkatan hitam dan putih. Tubuh mantra dia menunjukkan warna merah, dan tidak bisa disalahkan jika disalahartikan sebagai yang paling sampah. Setelah konfirmasi ID, ditemukan bahwa dia memang belum pernah menerima buku keterampilan. Pelayan kemudian mengambil kartu kecil. Terima kasih. Menempelkan kartu di antara alis, mantra bola api langsung terpatri dalam pikiran. Setelah itu, kartu itu berubah menjadi ketiadaan. Penyihir melatih keterampilan, dari awal melantunkan mantra hingga benar-benar mahir untuk mencapai rilis instan. Ye Yuan benar-benar melewatkan langkah ini, dan itu jauh lebih cepat daripada rilis instan. Tangkap pencuri, keluar, teriakan terdengar. Setelah itu, seseorang dengan cepat berlari melewati Ye Yuan. Mantra bola api, Ye Yuan khawatir tidak punya tempat untuk menguji efek entry. Mengeluarkan tongkatnya dan menunjuk ke arah pencuri. Bola api seukuran kepala manusia melesat keluar. Tepat mengenai punggung pencuri, meledakkannya beberapa meter jauhnya. Dia meronta-ronta beberapa kali dan kemudian tidak bergerak lagi. Pemandangan ini dilihat oleh pegawai toko di dalam, dan mereka semua ketakutan. Bagaimana mungkin? Jelas dia baru mempelajari teknik bola api, dan itu pun talenta penyihir level 1 yang paling sampah. Mengapa tidak perlu merapal mantra? Sementara Ye Yuan sedang menerima ucapan terima kasih dari dermawan, tiba-tiba sebuah mobil biro keamanan muncul. 2 orang yang turun langsung berdiri di hadapannya. Ye Yuan, keluarga Ye telah mencabut status kependudukanmu. Kamu kehilangan hak untuk tinggal di kota dalam dan kota luar. Harap melapor ke kota perbatasan dalam waktu 24 jam. Jika tidak, kamu akan dicari karena pengkhianatan kota. Setelah pemberitahuan selesai, orang-orang dari biro keamanan membawa pergi pencuri yang pingsan itu. Ye Wanshan. Kau benar-benar orang yang tidak tahu berterima kasih. Ye Yuan juga tidak menyangka kecepatan keluarga Ye akan secepat ini. Status kependudukan langsung dicabut. Kota dalam yang makmur adalah tempat yang diimpikan banyak orang. Tetapi tanpa status dan uang, jangankan tinggal, bahkan untuk sekadar berjalan-jalan di kota dalam pun tidak ada hak. Ketika aku kembali membunuh kalian, ekspresi kalian mungkin akan sangat menarik. Tanpa berpikir panjang, Ye Yuan mengeluarkan ponselnya dan menghubungi telepon teman baiknya. Sebelum pergi, dia harus mengucapkan selamat tinggal kepada satu-satunya orang yang dia rindukan. Adapun sekolah, tidak perlu pergi lagi. Pasti sudah menerima berita dan membekukan status siswanya. Jika dia mendaftar ulang di sekolah tertentu di kota Shouwang, status siswanya akan dipindahkan secara otomatis. Kau menangkap pencuri itu, poin pahala ditambah 500. Ketika pencuri itu dijatuhkan, dia mendapat pemberitahuan. Ye Yuan merasa lumayan. Sementara itu, di keluarga Ye, konferensi pers telah selesai. Malamnya masih ada pesta perayaan. Hanya saja, tidak ada kegembiraan di wajah Wang Hui. Dalam kecemasan, dia akhirnya menunggu suaminya, Ye Wanshan, kembali. Suamiku, aku tiba-tiba teringat akan hal penting. Bagaimana dengan pertunangan dengan keluarga Xiao? Ye Wanshan tersenyum dan berkata, jangan khawatir. Wang Hui menjadi gila. Bagaimana bisa tidak khawatir? Jika kita membuat marah keluarga Xiao, kita juga tidak akan baik-baik saja. Itu semua salahmu karena dulu mabuk dan berbicara omong kosong. Bersikeras menjodohkan Huan Er dengan putri bungsu keluarga Xiao. Meskipun itu hanya janji lisan, Xiao Dong adalah orang yang pemarah dan keras kepala. Entah kenapa. Ye Wanshan masih sempat bercanda. Aku benar. Dulu, bukankah kamu juga senang? Bahkan mengatakan bisa menjalin pernikahan dengan keluarga Xiao. Terlepas dari apakah putri kecil itu, Xiao Yuerui, terbangun atau tidak, bantuan di masa depan akan sangat besar. Sambil memutar mata, Wang Hui berkata, itu dulu. Sekarang putraku telah mencapai kesuksesan besar. Xiao Yuerui itu bahkan tidak tahu
Apakah dia bisa membangkitkan profesi pertempuran atau tidak? Bagaimana dia bisa pantas untuknya? Bahkan jika dia bisa membangkitkan. Tapi wajahnya yang cacat terlalu menyedihkan untuk putraku. Awalnya aku melakukan pekerjaan ideologis untuk putraku. Untuk menggunakan sumber daya keluarga Xiao secara diam-diam, dia bisa mencari beberapa kekasih. Siapa yang menyangka bahwa Ye Yuan, si sampah itu, tidak patuh? Mengakibatkan rencana kita dipercepat. Benar, sejak Ye Yuan terbangun dan menjadi tubuh mantra terlarang. Mereka mulai merencanakan bagaimana melepaskannya pada saat yang tepat. Kemudian memikul semuanya di pundak putra sulung. Dengan kedua tangan di bahu istrinya, Ye Wanshan berkata dengan serius. Tenang saja, aku sudah punya tindakan balasan. Dulu itu hanya ucapan saat mabuk. Xiao Dong mungkin tidak ingat apa yang aku katakan, kan, Huan Er? Biarkan Ye Yuan pergi untuk membatalkan perjanjian pernikahan. Adapun melihat apa yang dilakukan si sampah Xiao Dong, itu tidak ada hubungannya dengan kita. Hebat. Mata Wang Hui berbinar, tetapi kemudian dia menghela nafas. Seharusnya kita tidak memutuskan hubungan dengan Ye Yuan. Sekarang, bagaimana mungkin dia masih mendengarkan kita? Ye Wanshan perlahan merentangkan telapak tangannya. Aku ayahnya. Bisakah dia melarikan diri dari genggamanku? Jika dia masih ingin tinggal di kota penjaga itu, dia harus bertindak sesuai instruksiku. Selain itu, di tanganku, aku masih memegang kartu truf. Distrik Yuanjing di kota itu, kemewahannya hanya kedua setelah keluarga Ye. Villa kecil 3 lantai, ditambah harga tanah yang mahal di kota itu, orang kaya biasa hanya bisa melihat dengan iri. Salah satu bangunannya adalah rumah teman baik Ye Yuan, Yao Xiaoyu. Dia tahu kata sandi masuknya. Terlihat betapa eratnya hubungan mereka. Kakak, aku telah melakukan banyak perbuatan baik. Aku seharusnya mendapatkan wanita cantik seperti ini. Yao Xiaoyu duduk di sofa. Sambil asyik melihat video pendek berisi wanita cantik, dia mendengar suara. Menoleh, dia melihat Ye Yuan. Dia langsung mengarahkan, Yuanzi, cepat kemari dan bantu aku menilai. Apakah Zheng Niu terlihat memiliki aura muda, sehat, dan tanpa bau aneh? Dia mengerti kesukaan orang ini. Setelah Ye Yuan duduk, dia langsung berkata, aku sudah memutuskan hubungan dengan keluarga. Mulai sekarang, aku tidak akan menghubungi mereka lagi. Mereka bahkan sudah memindahkan data kependudukanku. Setelah bernostalgia denganmu, aku harus segera pergi melapor ke kota perbatasan. Setelah mendengarkan cukup lama, Yao Xiaoyu yang berotot akhirnya meledak. Dia bahkan langsung menghancurkan layar luar ponselnya. Sialan. Ye Wanshan itu otaknya ditendang keledai. Ye Yuan tidak memberitahukan tentang kejadian di Jingzhou. Lagi pula, dia sudah menandatangani perjanjian. Dia hanya bilang bahwa dia membangkitkan bakat penyihir tingkat 1 dan dianggap sampah oleh Ye Wanshan yang menyebabkan semua ini. Jangan takut, saudara. Aku akan menjaminmu. Urus dulu sertifikat sponsor. Lalu perlahan cari cara. Kota perbatasan bukan tempat tinggal manusia. Kudengar udaranya saja sudah bau. Untuk mengurus sertifikat sponsor, pertama-tama harus ada orang yang memiliki data kependudukan kota dalam yang menjamin. Lalu membayar 10.000 yuan, dan itu pun hanya bisa tinggal selama sebulan. Tidak perlu. Kalau aku benar-benar butuh, aku pasti akan bicara padamu. Dia tidak ingin merepotkan sahabatnya. Nilai 10.000 yuan tidak bisa dibandingkan dengan sebelum bencana besar. Di kota perbatasan, itu cukup untuk menghidupi keluarga dengan 3 orang selama 10 tahun. Dan setiap hari bisa makan daging dan ikan. Bisa dibayangkan, sebagai teman masa kecil, Yao Xiaoyu tentu saja memahami kelelahan sahabatnya. Dia bangkit dan pergi ke kamar tidur. Saat kembali, dia membawa ponsel lain. Aku sudah mentransfermu 10.000 yuan. Kalau kamu masih menolak menerimanya, mulai sekarang kita jangan berhubungan lagi. Sambil mengangguk, Ye Yuan kali ini tidak menolak. Dia sekarang tidak punya apa-apa. Memang butuh uang untuk pergi ke kota perbatasan. Aku akan mengembalikannya padamu. Yao Xiaoyu menepuk-nepuk Ye Yuan. Bibi Wang, masak beberapa hidangan. Kita minum-minum berdua. Anggap saja sebagai perpisahan untukmu. Aku percaya, kamu, Ye Yuan, tidak akan putus asa begitu saja. Kuharap kita bisa bertemu lagi suatu hari nanti. Senyum rekah, Ye Yuan pun berkata. Kalau begitu, semoga kamu berhasil bangkit. Mereka berdua terpaut 10 hari, yang berarti 8 hari lagi. Barulah saatnya Yao Xiaoyu bangkit. Sekarang, semuanya belum pasti, tetapi bahkan jika dia bangkit dan berprofesi sebagai penyembuh, itu tidak masalah. Bagaimanapun, ayahku cukup kaya, dan dia adalah anak tunggal. Tidak mungkin terjadi situasi seperti keluarga Ye, kan? Malam tiba, Ye Yuan, yang telah minum beberapa botol bir, keluar dari kompleks Yuanjing dan berjalan kaki ke halte bus terdekat, kota penjaga di bawah kegelapan malam. Meskipun terang benderang, karena monster berkeliaran, bahkan di jalanan kota bagian dalam, tidak banyak orang yang terlihat. Monster tidak memiliki wujud fisik,
seperti hantu. Oleh karena itu, sulit untuk dicegah. Setelah menyelinap ke kota, mereka akan merasuki hewan dan manusia, dan mulai membuat masalah. Senjata api tidak efektif melawan mereka. Hanya penyihir dan petarung yang bisa menghadapinya. Di gang depan, seorang wanita keluar, mengenakan celana kulot hitam dan kemeja biru. Siluet punggungnya dan gedung tinggi yang menjulang di atasnya sedang menikmati pemandangan malam. Ekspresi Yuan sedikit berubah, karena ada sosok lain yang muncul di gang. Orang biasa yang melihatnya mungkin akan ketakutan dan terduduk di tanah. Itu ternyata monster berkepala manusia dan berbadan ayam. Dengan hati-hati mengikuti di belakang wanita itu. Saat ini, langkah kakinya semakin cepat. Monster ayam, sekolah tidak sia-sia. Ye Yuan segera menyadari bahwa ini adalah monster yang dirasuki ayam. Dinamakan monster ayam. Orang yang diserang oleh monster ayam tidak selalu mati. Tetapi pasti akan lebih buruk daripada mati. Karena monster ayam suka memakan bola mata manusia. Bayangkan nanti. Harus hidup dalam kegelapan. Bagaimana rasanya? Hati-hati. Sifat keras kepala atau poin pahala. Ye Yuan langsung mengeluarkan tongkatnya. Ilmu bola api. 1 bola api. Mendarat tepat di punggung monster ayam, tetapi hanya merobek sedikit daging dan kulitnya. Monster ayam itu berbalik dengan tiba-tiba. Tidak hanya suara ayam mekanik yang keluar, tetapi juga disertai tawa manusia. Hehehe. Penyihir. Oh, aku paling suka bola mata penyihir. Melihat monster ayam yang menyerbu. Night Garden tidak memiliki rasa takut sedikit pun. Sudah melihat sarang umur panjang, jadi tidak akan peduli dengan adegan kecil seperti ini. Satu serangan dengan damage yang sangat rendah, oke, tidak tahu apakah 100 kali lipat. Bisakah kamu menahannya? Hanya serangan seorang penyihir, berani ikut campur. Teknik bola api MU hanya menggelitiku, perhatikan baik-baik. Kaki monster ayam juga mirip dengan cakar ayam, hanya saja ukurannya lebih besar. Saat berlari, ia jauh lebih cepat daripada manusia. Night Garden sedikit mengangkat tongkatnya. Pikirannya bergerak lagi, teknik bola api mengarah ke monster ayam yang datang. Ejekan baru saja muncul di wajahnya, kemudian berubah menjadi sangat ketakutan. Hanya terlihat bola api yang terus-menerus menyerbu datang seperti berbaris panjang, tanpa henti. Bagaimana mungkin? Suara ledakan terus-menerus terdengar. Night Garden bahkan tidak mundur menjauh. Malah mulai berjalan maju. Teknik bola api masih muncul tanpa ampun. Seperti memegang senapan mesin Gatling. Wanita yang sudah berbalik di sana. Di wajahnya yang cantik, juga sulit menyembunyikan keterkejutan. Bahkan dewa penyihir tidak mungkin bisa menembakkan teknik bola api terus-menerus secepat itu. Terlalu berlebihan. Boom! Bola api terakhir meledak. Monster ayam itu menabrak dinding. Tubuhnya hangus. Masih lebih banyak menarik napas daripada menghembuskan napas. Belum mati total. Night Garden yang tadinya berhenti, kembali menyerang dengan belasan teknik bola api. Baru berhenti setelah kepala ayam itu terlempar. Pertempuran pertama setelah sistem muncul. Membuat Night Garden merasa sangat nyaman. Kekecewaan di keluarga Night Garden sementara dilampiaskan. Kamu membunuh monster ayam. Poin jasa bertambah 200. Lumayan, memang monster. Poin jasa yang diberikan cukup banyak. Monster ayam yang lemah pun bisa memberikan sebanyak ini. Menoleh dan melihat wanita itu sudah berjalan mendekat. Kamu tidak apa-apa? Di bawah sorotan ganda lampu dan cahaya bulan, barulah dia menyadari kecantikan wanita ini, fitur wajah yang dingin dan tegas. Membuat orang tidak bisa melupakannya setelah sekali melihat, rambut panjang sebahu. Bergoyang berirama saat berjalan. Satu-satunya kekurangan. Sepertinya aura menjulang tinggi dan jarak yang jauh. Tidak masalah. Siapa namamu? Bukankah seharusnya kau berterima kasih karena telah menyelamatkan hidupku dulu? Tidak perlu. Pulanglah lebih awal. Setelah berbalik, Ye Yuan terkejut. Wanita itu masih di depannya. Tapi bagaimana mungkin ini? Kekuatan tempur tadi setidaknya terpaut 3 tingkat. Apakah ini Shunyi? Kau lumayan. Ingin bergabung dengan lembaga 518? Lembaga 518? Ye Yuan belum pernah mendengar tentang departemen fungsional seperti itu. Lembaga 518 sangat misterius, hanya merekrut orang-orang jenius sejati. Dibentuk khusus untuk menghadapi monster dan iblis. Termasuk salah satu lembaga kekuasaan tertinggi negara. Anggota biasa pun memiliki pangkat militer yang signifikan. Tunjangannya juga di luar imajinasimu. Dengan kecepatan gerakan wanita ini tadi, membunuhnya benar-benar hanya dalam hitungan detik. Tangan kanan Ye Yuan langsung terulur. Saya bersedia. Lembaga yang begitu kuat. Justru itulah yang dia butuhkan. Asalkan dia bisa naik dengan cepat. Suatu hari dia bisa melampaui Ye Wanshan dan menginjak-injak keluarga Ye sepenuhnya. Merebut kembali kehormatan dan martabatnya. Berikan KTP MU. Setelah melihat KTP Ye Yuan, wanita itu menyerahkan selembar kertas. Besok pagi datanglah ke alamat di atas untuk melapor. Keluarkan KTP MU. Kau bisa lewat. Selamat datang. Saya Lin Yawei,
Kepala Divisi Penjaga Lembaga 518. Setelah melepaskan tangannya, Ye Yuan baru teringat sesuatu. Panglima Lin Yawei. Setelah melepaskan tangannya, Ye Yuan baru teringat sesuatu. Maaf, Kepala Lin. Karena beberapa alasan. Saya bukan lagi penduduk kota itu. Apakah itu berpengaruh? Putaran anggun terhampar. Dalam tarian rambutnya yang berterbangan, sebuah isyarat terangkat. Bukan masalah besar. Sampai Lin Yawei menghilang. Ye Yuan baru kembali berjalan menuju halte bus. Mungkin dalam beberapa menit singkat ini. Seluruh latar belakangnya telah diselidiki dengan jelas. Lembaga yang begitu penting dan misterius. Bagaimana mungkin merekrut orang tanpa adanya peninjauan? Dia tidak peduli. Selama hidupnya, dia selalu bersih dan jujur. Menjadi orang bersih, bekerja dengan jujur, sayangnya. Mungkin hanya sekali diajak Yao Xiaoyu untuk pijat kaki. Seharusnya tidak masalah. Tugas yang lebih penting saat ini adalah mendapatkan 2000 poin kontribusi. Kemudian memilih sebuah entry. Semoga yang berhubungan dengan kultivasi muncul karena bakat sihirnya. Memang rendah, efek meditasi menyerap energi spiritual langit dan bumi tidak baik. Dengan kecepatan ini, ingin naik ke penyihir tingkat 2 membutuhkan waktu yang tidak singkat. Jika tingkat lanjut tidak ditingkatkan, mantra tingkat tinggi tidak dapat digunakan karena mantra itu dilemparkan. Adalah kekuatan sihir yang mengalir di meridian tubuh mengikuti jalur yang sesuai dan terbentuk. Semakin kuat mantra, semakin banyak kekuatan sihir yang dibutuhkan, tidak hanya meridian tidak dapat menahan. Kekuatan sihir yang ada di dalam tubuh, dipercepat hingga jumlah yang tak terhingga. Bukannya dihilangkan, setibanya di halte bus, Ye Yuan melihat orang yang tidak ingin dilihatnya. Adik perempuan, Ye Yurose. Ye Yuan melihat Ye Yuan, Ye Yuro marah. Dengan putus asa, dia bangkit dan bergegas mendekat, kamu benar-benar sudah menyerah ya? Bahkan semua orang di rumah kamu blokir. Jika telepon bisa tersambung, sampai aku harus menunggumu di sini. Selama 2 jam penuh. Ye Wanshan menebak Ye Yuan pasti akan mencari Yao Xiaoyu sebelum meninggalkan kota Bianyuan. Jadi dia mengirim putrinya. Hanya karena kompleks perumahan Yuanjing memiliki keamanan yang ketat. Dia tidak bisa masuk, dia hanya bisa menunggu di sini. Keluarga? Sepertinya aku sudah tidak punya keluarga lagi. Kamu menarik napas dalam-dalam. Ye Yuro teringat akan tugasnya, itu bisa dikesampingkan dulu. Ye Yuan, dengarkan baik-baik. Ayah ingin memindahkan kembali pendaftaran rumahmu, itu hanya masalah satu panggilan telepon. Asalkan kamu pergi ke keluarga Xiao besok pagi dan membatalkan pertunangan dengan Xiao Yueru. Kamu tidak hanya bisa terus tinggal di lingkungan yang baik di kota bagian dalam. Kamu juga bisa mendapatkan 100.000 yuan. Saat mengatakan ini, ekspresi bangga muncul di wajah Ye Yuro. Dengan kondisimu yang seperti anjing kehilangan rumah sekarang, 100.000 yuan sudah seperti jumlah astronomis. Menyewa rumah pun bisa bertahan beberapa tahun. Jika besok kau pergi ke keluarga Xiao dan pandai menjilat mereka, mungkin kau bisa menjadi menantu laki-laki. Aku takut Night Garden akan menamparmu. Kau bukan lagi adikku, Night Garden, jadi jaga bicaramu. Kembali dan beritahu Ye Wanshan, aku tidak menginginkan utusanmu. Omong kosong tentang perjanjian pernikahan itu sama sekali tidak ada hubungannya denganku. Rasakan wajahmu sendiri. Mata Ye Yuro penuh dengan ketidakpercayaan. Aku dipukul. Night Garden, beraninya dia memukulku. Saat dia sadar, Night Garden sudah naik bus yang baru saja tiba dan pergi. Tunggu saja. Tunggu saja. Aku akan membunuhmu. Aku pasti akan membuatmu mati. Setelah kembali ke rumah, Ye Yuro selesai berbicara sambil menangis. Wang Hui tiba-tiba berdiri. Apa? Sampah tunawisma itu. Berani memukulmu? Ye Jun juga menghibur. Adik, jangan menangis. Setelah masalah perjanjian pernikahan keluarga Xiao selesai, aku jamin Night Garden akan berlutut di depanmu dan meminta maaf. Ikut aku kembali ke kamar dulu. Kakak membelikanmu hadiah. Setelah anak-anak pergi, Wang Hui melihat Ye Wanshan tidak bergerak, lalu menangis dan meratap dengan histeris. Putri kita ditampar oleh Night Garden, dan kau bahkan tidak peduli? Huhu. Apakah dia benar-benar putrimu? Sejak kecil hingga dewasa. Kami bahkan tidak tega menyentuh satu jari pun padanya. Kenapa dia, Night Garden, berhak? Ye Wanshan membujuk beberapa kali tanpa hasil, lalu tiba-tiba berteriak. Diam. Telepon berdering. Setelah tersambung, dia tidak mengatakan apa-apa. Setelah mendengarkan beberapa detik, dia menutup telepon. Cari tahu di hotel mana Night Garden menginap. Aku akan pergi ke sana sendiri. Karena dia tidak tahu berterima kasih, jangan salahkan aku. Karena menggunakan jurus pamungkas dan sama sekali tidak menganggapnya sebagai anak lagi. Di Hotel Cheng, Night Garden masih merasa sayang uang. Di kamar single yang sederhana, malam hari. Butuh 500, seharusnya tadi di rumah Yao Xiaoyu saja. Lumayan untuk sementara. Awalnya masih ingin keliling jalanan, melihat-lihat. Siapa tahu bisa bertemu monster lagi, mungkin dapat poin pahala, tapi setelah dipikir-pikir,
Akhirnya ku tahan. Meskipun ada sistem strip magnetik, kekuatanku sekarang masih belum cukup kuat. Terdengar suara ketukan pintu, Night Garden membuka pintu. Menemukan Ye Wanshan, segera ingin menutup pintu. Siapa sangka masih dipaksa dibuka. Ye Wanshan bagaimanapun juga adalah seorang praktisi bela diri yang kuat. Dia tidak bisa menghalangi. Aku bukan lawanmu, tapi bukan berarti kau bisa masuk secara paksa. Apa kau ingin aku menelepon biro keamanan? Seolah tidak mendengar, Ye Wanshan diam-diam duduk di kursi. Terserah, jika kau pikir biro keamanan kecil itu berani mencariku masalah, kalau begitu bertahun-tahun menyekolahkanmu benar-benar membuang uang. Pada anjing, Night Garden menahan diri, raungan tanpa kekuatan. Sama saja dengan kentut, tidak ada gunanya. Cepat keluarkan kentutmu. Sikap seperti ini membuat Ye Wanshan sangat tidak senang. Hampir saja tidak bisa menahan diri untuk menampar, tapi teringat pada keluarga Xiao yang merepotkan ini, dia tetap berkata, Wang Hui bukan ibu kandungmu. Awalnya kupikir Night Garden akan sangat terkejut. Siapa sangka ekspresinya tidak banyak berubah. Sudah kuduga. Kalau saja darah lebih kental dari air, mereka tidak akan bersikap begitu padamu saat kau memperlakukanku seperti ini. Tidak hanya tidak bergeming, malah menjatuhkanku. Sebenarnya, dari penampilan pun bisa ditebak sedikit. Ye Jun dan Ye Yuro sedikit banyak mewarisi beberapa hal dari Wang Hui. Hanya saja, dia sama sekali tidak ingin tahu keberadaan ibu kandungmu. Besok dengan patuh pergilah ke keluarga Xiao untuk memenuhi perjanjian pernikahan. Night Garden tertawa. Kau sama sekali tidak punya perasaan pada wanita hasil perselingkuhan itu? Berharap aku punya? Maaf, jika hanya itu yang ingin kamu katakan, kamu bisa pergi. Aku tidak punya sedikit pun rasa kasihan, bahkan darah daging sendiri pun bisa kutinggalkan. Mengapa dia membuang-buang waktu mencari orang yang otaknya bermasalah? Lumayan, suara dan tatapannya tidak seperti sedang berbohong. Hal itu membuat Ye Wanshan sedikit mengerutkan kening. Sedikit di luar dugaannya, tidak ingin tahu. Apa kesulitannya? Cibiran muncul, Ye Wanshan berbicara dengan nada tegas. Kenapa kalian merasa berhak membuat seseorang yang dulu bahkan pujian untuk buang air besar pun diberikan? Untuk benar-benar memahami kesulitan orang dewasa, melihat ini, Ye Wanshan membuka sebuah kotak persegi panjang kecil yang dibawanya masuk. Bahkan Ye Yuan pun sedikit penasaran, orang tua ini masih belum menyerah. Tertarik, saat kotak itu dibuka, ada kilatan cahaya hitam yang menghilang. Benda yang muncul kemudian membuat Ye Yuan sangat terkejut. Staf hitam kelas 8, tidak hanya penari, berbagai macam senjata. Atau staf, satu-satunya senjata penyihir, setelah meneteskan darah, bisa disimpan di dalam tubuh. Kualitasnya juga dibagi menjadi 9 kelas dari rendah ke tinggi. Merah, oranye, kuning, hijau, biru, nila, ungu, hitam, dan putih. Saat ini, staf yang ada di depan mata berwarna hitam pekat. Penuh dengan misteri dan sihir, bisa dibilang penyihir tingkat 1 yang memegang staf ini. Sangat mungkin bisa mengalahkan penyihir tingkat 2, bisa dibayangkan. Seberapa mengerikan peningkatan kekuatan sihir, Ye Yuan menggunakan. Staf merah paling jelek, masih dibeli oleh Ye Wanshan saat pergi ke kota Dengping. Menurut tebakannya, meskipun kesejahteraan di 518 itu baik, mungkin ada hadiah uang. Pangkat militer, buku keterampilan, DLL, sama sekali tidak mungkin memberikan senjata. Karena benda ini hanya bisa didapatkan di alam rahasia yang sangat berbahaya di luar kota. Tidak bisa dibuat, ini adalah peninggalan ibumu. Bagaimana nilai staf hitam kelas 8? Kurasa kamu juga sangat tahu. Walaupun serakah, Night Garden masih sangat sadar. Omong kosong. Dengan benda ini, kau tidak memberikannya kepada Ye Jun, malah rela menggunakannya sebagai alat tukar. Kuatnya posisi dan kekuatan Ye Wanshan dulu. Juga membutuhkan banyak pengorbanan untuk mendapatkan tongkat sihir biru peringkat 6 untuk Ye Jun. Bisa dibayangkan. Tanpa diduga, mata Ye Wanshan berkilat nakal. Baru kemudian dia berkata, kau pikir aku tidak mau? Ibumu itu memang jenius. Entah bagaimana caranya, dia benar-benar menambahkan garis keturunan ke dalam tongkat sihir ini. Artinya, hanya kau, putranya, yang bisa menggunakannya. Bahkan jika orang lain mendapatkannya, itu tidak berguna. Aku tahu kau tidak percaya. Pegang saja dan coba, dan kau akan mengerti. Perasaan terhubung dengan darah itu sangat misterius dan tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Night Garden tanpa berpikir panjang mengulurkan tangan kanannya dan meraih tongkat sihir itu. Benar saja, perasaan yang tak terlukiskan mulai menyelimuti seluruh tubuhnya. Seolah-olah tongkat sihir ini adalah bagian dari dirinya. Baru pada saat inilah, dia mulai mempercayai perkataan Ye Wanshan. Bagaimana jika kau berubah pikiran? Dengan kemampuan Ye Wanshan. Jika dia berubah pikiran, dia juga tidak bisa berbuat apa-apa. Kita bisa pergi ke Ban Huarui dan membuat perjanjian. Lalu barang-barang akan disegel oleh mereka. Kau pasti pernah mendengar tentang kemampuan Ban Huarui.
Apakah perjanjian itu ditepati atau tidak? Mereka akan segera menyelidikinya dengan jelas. Ban Huarui. Memang pilihan yang sangat bagus. Itu didirikan oleh negara dan tidak ada yang bisa campur tangan. Baiklah, aku setuju. Bukankah itu hanya memenuhi perjanjian pernikahan? Bahkan jika lawannya sangat jelek hingga tak terlukiskan, atau dia akan menjadi duri dalam daging keluarga Xiao, nilai tongkat sihir peringkat 6. Tidak ada apa-apanya dibandingkan. Di Blue Star, yang berkuasa selalu yang terkuat. Pada titik ini, Ye Wanshan tersenyum. Bagaimana mungkin dia tidak mengerti putranya sendiri? Jelas-jelas telah menjadi orang yang tidak berguna. Bakat merah peringkat 1 yang terlemah, dipromosikan menjadi penyihir tingkat 2, harapan itu hilang seumur hidup. Benar saja, dia masih sangat ingin menunjukkan diri dan menjadi sukses. Pagi-pagi sekali, Ye Yuan dan Ye Wanshan menandatangani kontrak di Bank Huqi. Tongkat sihir hitam tingkat 8 disegel, biaya kontrak 50.000. Tentu saja Ye Wanshan yang membayarnya. Kamu mau kemana? Setelah keluar dari bank. Melihat Ye Yuan berbalik lagi, Ye Wanshan langsung berkata, itu bukan urusanmu. Masih ada 6 jam sebelum aku dijadikan buronan. Kontrak sudah ditandatangani. Apa yang kamu takutkan? Ye Wanshan tidak banyak bicara. Saat ini, krisis keluarga Xiao bisa diatasi. Meskipun sakit hati kehilangan tongkat tingkat 8, tapi tidak ada jalan lain. Bagaimana jika orang lain tidak ada yang bisa menggunakannya? Memegangnya di tangan. Tidak jauh berbeda dengan barang rongsokan. Lagi pula, bakat Ye Yuan hanya segitu. Bahkan jika dia memiliki tongkat tingkat tinggi, dia akan tetap jalan di tempat. Malah lebih mudah menarik perhatian orang, sehingga menimbulkan bencana pembunuhan. Setengah jam kemudian, Ye Yuan turun dari taksi. Ekspresinya aneh melihat gedung 9 lantai di depannya. Tidak ada papan nama yang tergantung. Namun, pria yang mengenakan seragam satpam di pintu masuk memiliki aura membunuh di wajahnya. Halo. Setelah menunjukkan KTP, Ye Yuan diizinkan masuk. Di bawah bimbingan wanita cantik di meja depan. Dia langsung menuju ke sebuah kantor di lantai 8. Di sini ada papan nama bertuliskan, kantor kepala divisi. Setelah mengetuk pintu dan masuk, dia bertemu lagi dengan Lin Yawei tadi malam. Pakaiannya tidak berubah. Hanya rambutnya yang disanggul, menambah pesona. Setelah menandatangani sebuah dokumen, Lin Yawei mengangkat kepalanya dan menatap Ye Yuan. Sebelum memproses pendaftaran kerjamu, aku masih ingin menanyakan pendapatmu sendiri. Jadi, ada peraturan bahwa orang yang direkrut secara khusus memiliki kesempatan untuk memperebutkan kualifikasi petugas independen. Jika menang, pangkat awal adalah Letnan 2, gajinya naik 2 kali lipat. Ada juga beberapa hak istimewa, dan bisa menjalankan misi sendirian. Ye Yuan mengangguk. Aku memilih untuk memperebutkan kualifikasi petugas independen. Alis Lin Yawei sedikit berkerut. Tidak ingin tahu hukuman jika gagal? Senyum percaya diri muncul. Ye Yuan berkata, bagaimana cara menulis kata, gagal? Saat ini, belum ada yang mengajariku. Sistem sudah datang. Omong kosong, aku sangat tidak setuju. Di ruang konferensi Hotel 518. Wakil Kepala, Yan Kuan terus-menerus menggebrak meja. Alasan, Lin Yawei tidak terpengaruh. Tingkatannya sama dengan Wakil Kepala. Hanya kalah dari Kepala Cabang So Wang Cheng, Zhong Qinghe. Alasan, 2 kata membuat Yan Kuan tertawa marah. Dia terus menunjuk dokumen di atas meja. Dia juga pantas mendapatkan penyihir berbakat 1 tingkat terburuk, merah pucat. Mengapa dibandingkan dengan Jiang Fei, seorang penari berbakat tingkat 8, masih ingin bersaing untuk menjadi petugas independen? Bermimpi, Lin Yawei menyatukan kedua tangannya. Ekspresi masih tidak berubah sedikit pun. Orang-orang di departemen sudah terbiasa. Sesuai dengan peraturan, kuota perekrutan khususku tahun ini adalah yang terakhir digunakan. Memiliki kualifikasi untuk bersaing dengan pemenang. Di mana alasan ketidaksetujuanmu? Masih kalimat itu, bakat memang penting. Tetapi itu tidak dapat mewakili segalanya. Xin Meng adalah contoh terbaik. Yan Kuan menggertakkan giginya. Jiang Fei direkrut secara khusus olehnya. Saat ini, dia telah mengalahkan semua perekrutan khusus. Hanya tersisa kuota Lin Yawei. Siapa yang mengira bahwa dia akan merekrut sampah dan ingin melambung tinggi? Baiklah, apa yang dikatakan Yawei benar. Tidak peduli bagaimana bakat Ye Yuan. Karena dia direkrut secara khusus, mari kita lakukan sesuai aturan. Kalian pergi ke tempat uji coba bersama. Kepala Zhong Qinghe yang memutuskan. Yan Kuan dengan marah bangkit dan meninggalkan ruang konferensi. Terletak di gedung. Aula luas di lantai dasar. Ye Yuan berdiri di sini menunggu. Tidak jauh adalah seorang pemuda tampan. Wajahnya penuh kebanggaan. Hei, Ye Yuan, bakatmu apa? Ah, sampah sepertimu juga pantas bersaing denganku untuk menjadi petugas independen? Aku bisa menjatuhkanmu dengan 1 jari. Mundur sekarang. Setidaknya kamu bisa mempertahankan sedikit harga diri. Saat berbicara, tanda Jianxing yang mewakili penari muncul di antara alis Jiang Fei.
Warnanya adalah hitam yang melambangkan bakat tingkat 8. Mulutmu benar-benar bau. Dengan tongkat di tangan, Ye Yuan meluncurkan bola api. Meluncur dengan cepat. Keberanian. Ini adalah kau yang memulainya lebih dulu. Tidak perlu menunggu. Zheng adalah perlawanan. Biar kuberikan kau waktu untuk istirahat di rumah sakit, dasar orang sombong. Jiang Fei mencibir sambil sedikit menghindar. Dengan mudah ia menghindari bola api. Xuanji menyerbu ke arah Ye Yuan, bahkan tanpa mengeluarkan senjata. Menurutnya, satu pukulan saja sudah cukup untuk menjatuhkan penyihir lemah seperti itu. Pria parubaya di sisi lain mengerutkan kening. Dia adalah wasit dalam pertarungan ini. Dia hendak menghentikan konflik yang terjadi sebelum waktunya, tapi dia membeku di tempat. Terlihat percikan api menyembur dari ujung tongkat Ye Yuan, bola-bola api seukuran kepala manusia. Menyembur keluar seperti tidak ada harganya. Ya Tuhan! Jiang Fei sangat terkejut dengan gerakan itu. Dia belum pernah melihat bola api sebanyak ini. Dan secepat ini. Apakah semua keterampilan penyihir itu lelucon? Meskipun Jiang Fei juga tidak memiliki keterampilan khusus, dia sudah bergabung dengan unit 518 selama 2 bulan. Dengan bakatnya, dia bisa saja menembus kapan saja, dan kekuatannya tentu tidak lemah. Sambil bergerak, dia terus menghindari bola api yang berterbangan, tapi jumlah bola api terlalu banyak. Dengan gerakan tongkat Ye Yuan, bola-bola itu berayun ke sana kemari seperti ular yang rakus. Tidak mungkin baginya untuk mendekat. Saat pintu lift terbuka, Yan Kuan dan Lin Yawei keluar. Suara ledakan keras terdengar, pemandangan yang muncul di hadapan mereka mungkin sudah mereka lihat semalam. Tapi Yan Kuan benar-benar tercengang. Apakah itu bola api seorang penyihir api? Seperti yang kita semua tahu, seorang penyihir baru benar-benar memulai ketika mencapai level 3. Karena level 3 memungkinkan mereka untuk mempelajari perisai sihir, sehingga mereka dapat melindungi diri mereka sendiri. Pada saat yang sama, mereka juga tidak takut dengan petarung yang naik ke level 3. Dalam duel antara dua profesi di bawah level 3, kecuali jika mereka memiliki bakat luar biasa, jika tidak, penyihir pasti akan menang. Tapi apa yang terjadi sekarang? Bola api itu hampir membentuk naga api. Jiang Fei bahkan lebih terkejut di dalam hatinya. Gelombang badai. Dia menghindari dengan kecepatan ekstrim, memusatkan beban pada tubuhnya. Dia pikir Ye Yuan tidak akan bisa bertahan selama beberapa detik untuk melepaskan bola api seperti itu sebagai penyihir level 1. Tapi sekarang dia masih di sana, terus meludahkan api. Poppy diserang, Jiang Fei tidak sempat menghindar. Terkena bola api, untungnya pada saat kritis, dia mengeluarkan pedang panjang dan menyapu. Tubuhnya tidak terluka, tetapi bola api yang menyusul tidak bisa dihindari. Luka berat sudah menjadi kenyataan yang jelas, cukup. Lin Yawei melepaskan pukulan dari jarak jauh, semua bola api meledak di tempat. Ye Yuan segera memasukkan tongkat sihir ke dalam tubuhnya. Kepala Lin, aku juga tidak ingin seperti ini. Dia yang pertama kali memaki orang, Jiang Fei di sana sangat marah hingga hampir muntah darah. Kamu, sayang sekali dihentikan oleh Yan Kuan. Kamu apa? Kemampuanmu tidak sebaik orang lain, masih saja beralasan? Ikut denganku. Saat berbalik, dia berkata kepada Lin Yawei, Ye Yuan ini memang berbakat. Kepala Lin, aku benar-benar mengagumi keberuntunganmu. Setelah keduanya pergi, Lin Yawei baru berkata kepada Ye Yuan yang menghampirinya, ingat, yang kita lawan di unit 518 adalah monster dan toples iblis yang sangat jahat. Yang dibutuhkan adalah aura dan ketegasan sepertimu, jika tidak, jika bertemu dengan toples iblis khusus. Keraguan sesaat pun akan menyebabkan kerugian yang tidak dapat diperbaiki. Tidak disangka. Tindakan gegabah malah dipuji, Ye Yuan merasa. Bertemu dengan Lin Yawei, anggota pendukung, bantu pekerjaanmu. Berlari kecil 2 langkah menyusul, Ye Yuan bertanya, buku keterampilan penyihir. Apakah disediakan gratis di unit kita? Atau hanya jika? Saat ini, semua yang diperoleh dari keterampilan rahasia akan disediakan gratis oleh unit, asalkan kamu naik ke tingkat itu. Berbicara tentang ini, di mata Lin Yawei, sedikit keanehan melintas, kami melayani masyarakat luas, jika bahkan hal-hal untuk meningkatkan kekuatan diberi batasan, lalu apa gunanya? Senjata tidak dapat direplikasi. Jika tidak, juga akan disediakan gratis, tetapi ramuan mana? Ramuan energi darah ini karena terlalu berharga, membutuhkan poin. Setelah menukarkan dan menerima buku panduan yang relevan, Anda akan mengerti setelah menyelesaikan prosesnya. Ye Yuan baru menyadari bahwa Institut 518 ini benar-benar terlalu misterius. Bahkan tidak ada seragam yang seragam, atau kartu identitas. Kartu identitas juga dibagi menjadi 2 jenis. Saat melakukan tugas, Anda perlu menunjukkan kartu identitas. Cukup tunjukkan kartu dari Biro Keamanan Publik untuk menangani sebagian besar situasi. Kartu identitas Institut 518 hanya diketahui oleh pejabat tinggi dan beberapa tokoh besar. Bahkan jika Anda menunjukkannya, tidak ada yang akan mengenali Anda. Ingat,
Tugas yang melibatkan monster adalah prioritas utama. Setelah memberikan peringatan dengan menunjukkan kartu identitas, Anda dapat mengambil tindakan sendiri jika mereka masih tidak sadar. Waktu sangat mendesak. Jika nyawa masyarakat terancam, Anda dapat segera membunuh mereka. Aku akan membersihkan kekacauan yang kamu buat. Mendengarkan instruksi Lin Yawei, Ye Yuan merasakan aura yang kuat. Siapa yang tidak ingin mengikuti pemimpin seperti Direktur Lin? Mungkinkah orang aneh sepertiku tidak akan diperiksa lebih lanjut oleh atasan? Ning Wang Er datang. Senyum langka muncul di wajah Lin Yawei. Senyumannya benar-benar mempesona. Sangat cantik. Institut justru berharap ada lebih banyak orang aneh sepertimu. Kamu bukan pengecualian. Misalnya, di institut kita, ada seorang praktisi bela diri. Semakin parah lukanya, semakin kuat kekuatannya. Setelah bertarung, tubuhnya dapat pulih sepenuhnya setelah tidur selama 3 hari 3 malam. Ye Yuan merasa lega. Dengan begitu, dia bisa bertindak tanpa ragu-ragu. Karena tidak peduli seberapa abnormalnya kamu. Kamu tidak mungkin seaneh sistem. Setelah berpamitan dengan Lin Yawei, Ye Yuan tiba di ruang manajemen keterampilan di gedung Institut 518. Ketika dia melihat lencana yang melambangkan penyelidik independen di tubuh Ye Yuan, resepsionis segera berdiri dan memberi hormat. Selamat siang, Tuan. Ye Yuan tersenyum. Tolong berikan saya semua keterampilan tingkat pertama penyihir, kecuali verbal. Saat dia hendak mengangguk, resepsionis berseru. Anda adalah penyihir dari semua elemen. Ada 9 elemen sihir, yaitu angin. Anda adalah penyihir dari semua elemen. Penyihir memiliki 9 elemen, yaitu angin, air, api, tanah, kayu, es, petir. Gelap cahaya diantaranya elemen cahaya. Dan elemen gelap adalah yang paling langka. Jika seseorang membangkitkan penyihir elemen cahaya, meskipun bakatnya rendah, dia bisa pergi ke rumah sakit dan mendapatkan perlakuan yang sangat baik. Jika bakatnya tinggi, berbagai kekuatan, termasuk negara, akan berlomba-lomba untuk mendapatkannya. Elemen gelap justru sebaliknya. Karena monster paling suka merasuki penyihir elemen gelap, sama dengan kerjasama yang kuat. Misalnya, di kota, selain menghadapi monster yang berkeliaran, ada juga iblis yang tersembunyi di antara kerumunan dan sulit dibedakan. Mereka adalah monster yang merasuki tubuh penyihir elemen gelap, berevolusi dari sana. Karena itu, setiap kali muncul penyihir elemen gelap dan cahaya, mereka harus dilaporkan. Ruang rapat lantai 9. Lin Yawei datang ke sini lagi. Kepala kantor Zhong Qinghe tiba-tiba mengirim pesan. Meminta untuk mengadakan pertemuan disiplin polisi. Pergerakan terbaru geng Feng Mo semakin sering. Semua prosedur sama. Markas besar memerintahkan untuk menghentikannya secepat mungkin. Apakah kalian punya saran? Tiba-tiba pintu ruang rapat didorong terbuka, Sekretaris Zhong Qinghe masuk. Tindakan yang begitu gegabah belum pernah terjadi sebelumnya. Membuat Lin Yawei dan Yan Kuan, dan lain-lain cukup penasaran. Setelah itu, Zhong Qinghe memberi isyarat kepada sekretaris untuk pergi. Kemudian, seolah-olah tidak terjadi apa-apa, dia melanjutkan rapat. Hingga rapat selesai, Lin Yawei ditinggal sendirian. Yawei, anak kecil yang kau rekrut secara khusus kali ini membuatku sedikit kesulitan. Kesulitan? Lin Yawei bingung. Mungkinkah kepala kantor juga mulai menatapnya? Dengan tatapan yang sama, Zhong Qinghe sedikit menggelengkan kepala. Kau adalah orang yang kubina. Jadi kau tidak mengenalku. Sepertinya kau memang tidak tahu bahwa Ye Yuan adalah penyihir semua elemen. Apa? Mulut kecil Lin Yawei sedikit terbuka. Saat ini, hanya sedikit hal yang bisa membuatnya terkejut. Hanya 2 kali, dan keduanya dibawa oleh Ye Yuan. Apakah sandiwara ini termasuk elemen kegelapan? Tak disangka murid yang diajarkannya sendiri masih bertanya omong kosong, Zhong Qinghe berkata tak berdaya. Tentu saja, tapi aku sudah memblokir beritanya, kau seharusnya mengerti. Jika Yan Kuan dan yang lainnya tahu, atau jika kantor pusat mendengarnya, Night Garden kemungkinan besar akan dikendalikan. Bagaimanapun, dia bukan penyihir biasa. Orang seperti itu, jika dirasuki oleh monster, bagi negara naga kita, itu akan menjadi bencana. Teringat tadi malam, sikapnya yang maju dan membantu, melakukan perbuatan baik tanpa berniat meninggalkan nama. Meskipun tidak banyak kontak, Lin Yawei dalam hatinya membuat keputusan. Aku akan menjamin Night Garden. Jika dia benar-benar tidak teguh, aku sendiri yang akan turun tangan. Menyelesaikannya. Zhong Qinghe mengangguk. Baik. Ini yang kau katakan. Risiko sementara, aku yang menanggungnya untukmu. Di taksi menuju keluarga Xiao, Night Garden membolak-balik buku panduan 518, membacanya dengan asyik. Dia tahu situasi khusus penyihir elemen kegelapan, alasan dia tidak menyembunyikannya. Juga merupakan bentuk kepercayaan pada Lin Yawei. Negara tidak pernah memberi kesempatan pada penyihir elemen kegelapan, jadi itu tidak pernah terjadi. Penyihir elemen kegelapan yang tidak dirasuki. Night Garden lah yang akan menjadi teladannya. Karyawan baru harus menerima
pelatihan dan bimbingan. Night Garden sudah menjadi investigator independen. Apakah akan pergi atau tidak, dia bisa memutuskan sendiri. Selain itu, sebelum mencapai penyihir tingkat 3, tugasnya juga bisa diambil. Atau tidak. Jadi, saat ini dia masih harus fokus pada peningkatan level. Anak muda, ini kompleks perumahan mewah. Memberikan uangnya. Terima kasih, Pak. Pada saat yang sama, di keluarga Xiao, dua wanita sedang duduk di sofa, sibuk dengan kerudung, hanya memperlihatkan mata dan dahinya. Adalah Xiao Yu. Ketika masih kecil, karena balas dendam musuh, wajahnya disiram sebotol cairan tak dikenal. Sejak itu, wajahnya dipenuhi jerawat ungu. Oleh karena itu, pendidikannya diselesaikan di rumah, jarang keluar. Sementara wanita cantik di sebelahnya adalah kakak perempuannya, Xiao Shuang. Matanya sangat menarik, seolah-olah melihat siapapun. Itu semua mengandung makna menggoda. Xiao Yurui mengerti. Ye Yuan sekarang adalah pahlawan besar, kau tidak bisa memanfaatkannya. Bahkan jika pertunangan lisan berlanjut, dia akan jatuh cinta pada orang lain. Atau berkhianat, kemungkinan kau mencari wanita simpanan juga sangat besar, kata-kata kakak terngiang. Xiao Yurui menundukkan kepala, tergagap, Aku tidak keberatan. Kau ingin menggantikanku, aku bisa kapan saja. Lagi pula, dengan penampilanku ini, aku tidak berencana menikah seumur hidup. Awalnya kupikir harus membujuk dengan susah payah. Siapa sangka adik langsung setuju. Xiao Mei sangat senang. Tetap saja adik yang paling menyayangi kakak. Tenang saja, setelah aku menikah dengan Ye Yuan, aku jamin semasa hidupku akan menyembuhkan wajahmu. Tepat pada saat itu, kepala pelayan masuk. Nona-nona sekalian, tuan muda keluarga Ye datang. Setelah mendengar itu, Xiao Yurui buru-buru berlari ke atas. Air mata jatuh dengan bebas di udara, sama sekali tidak menyadarinya. Xiao Mei bangkit, merapikan dirinya. Suruh kepala pelayan cepat masuk. Saat Ye Yuan masuk, senyum yang telah ia latih berkali-kali langsung membeku di wajahnya. Ye Yuan, apa yang kau lakukan di rumahku? Ye Yuan mengira dirinya salah masuk. Ternyata orang yang berbicara adalah Xiao Mei. Barulah bisa dipastikan. Kedua keluarga bisa dibilang teman dekat, wajar jika sering berkunjung. Bagaimana mungkin anak-anak mereka belum pernah bertemu? Aku datang untuk memenuhi janji pernikahan. Apa? Xiao Mei sangat marah. Apa-apaan ini? Ayahmu jelas-jelas berkata pada ayahku bahwa Ye Jun yang akan datang. Kenapa jadi kau, si sampah ini? Maju beberapa langkah dan menunjuk dengan tangan. Nada bicara Xiao Mei mulai meninggi. Masalah kau diusir dari keluarga Ye dan menjadi penyihir bakat tingkat 1 sudah diketahui semua orang. Atau ayahmu sama sekali tidak menghargai keluarga Xiao kami. Kata-kata seperti itu membuat harapan Ye Yuan terhadap keluarga Xiao langsung merosot ke titik terendah. Sepertinya tidak ada bedanya dengan orang-orang di keluargaku. Hehe, aku mengerti. Kamu ingin menikahi Ye Jun, ya? Jangan salahkan aku jika aku terus terang, bakat menarimu biasa saja. Ye Jun itu terlalu pemilih, apalagi sekarang dia jadi pahlawan besar. Semakin tidak mungkin dia menyukaimu. Tapi harus kuakui, mata dan tubuhmu itu. Xiao Mei bernapas dengan cepat, belum pernah ada yang mengatakan itu padanya. Akhirnya kau datang juga, anak keluarga Ye. Sudah 3 jam dari yang ayahmu katakan padaku. Anak muda, lain kali harus lebih menghargai waktu. Saat kepala keluarga Xiao Dong, masuk, Xiao Mei langsung mencari tempat untuk melampiaskan emosinya. Ayah, kau datang di saat yang tepat. Paman Ye malah mengirim Ye Yuan untuk mengisi kekosongan. Ini jelas melanggar kesepakatan awal. Sekaligus, ini sama sekali tidak menghargai keluarga kita. Ye Yuan berbalik menyapa. Paman Xiao, apa kabar? Xiao Dong ini memang pemarah. Namun, dia juga sangat berprinsip. Dulu dia sangat baik pada Ye Yuan. Sopan santun ini tetap harus dia jaga. Melihat itu benar-benar Ye Yuan. Mata Xiao Dong membelalak. Sialan. Berani-beraninya kau, Ye Wanshan, bermain kata-kata denganku. Pantas saja di telepon. Kau hanya menyebut-nyebut, anakku. Ternyata, kau menukar anak kucing dengan seorang pangeran. Kenapa? Ye Jun jadi pahlawan besar. Lalu putriku tidak pantas untuknya? Sambil mengeluarkan ponselnya, Xiao Dong menunjuk Ye Yuan. Pria. Kurung Ye Yuan, kau baru boleh bebas saat Ye Jun datang. Aku ingin lihat, apa Ye Wanshan benar-benar hanya butuh satu anak saja. Dung, 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 dung. Langkah kaki cepat terdengar. Kemudian, sebuah suara terdengar dari belakang Ye Yuan. Ayah, kau tidak boleh begitu. Aku bersedia bersama Ye Yuan. Menoleh ke belakang, hal yang langsung menarik perhatian Ye Yuan adalah sepasang mata yang jernih dan polos, bagaikan permata yang indah. Belum tercemar suasana kota. Dia pasti Xiao Yurui, ya? Setiap kali kedua keluarga bertemu, Xiao Yurui tidak pernah hadir. Tentu saja, Ye Yuan juga pernah mendengar rumor tentang wajahnya yang rusak. Rui,
Kau gila ya? Xiao Mei yang pertama tidak terima. Dia berjalan mendekat dan menarik lengannya dengan kuat. Taman malam ini sudah diusir oleh keluarga Ye, dan dia juga memiliki bakat pesulap terburuk. Dia bersamamu hanya untuk memanfaatkan sumber daya keluarga kita. Dan hidup santai. Tidak mungkin. Lalu kita juga tidak bisa sembarangan menyakiti orang. Meskipun tidak mengucapkan isi hatinya, Xiao Yurui untuk pertama kalinya menjadi tegas. Dia memandang Xiao Dong dan berkata, "Ayah, kamu pernah berkata akan menuruti keinginanku. Aku tahu kamu ingin mencarikanku pria yang layak diandalkan. Menurutku taman malam adalah orangnya." Xiao Dong terdiam. Putri bungsunya dirusak wajahnya karena dia bermusuhan dengan orang lain di luar sana. Jadi, dia selalu merasa berhutang. Saat Xiao Dong hendak melangkah keluar, dia tiba-tiba merobek cadar hitam di wajah putrinya, memperlihatkan pipi yang dipenuhi jerawat ungu yang padat. Pemandangan itu sangat menjijikan. Taman malam melihat semua itu. Entah kenapa, yang muncul di hatinya saat ini hanyalah rasa sakit. Xiao Yurui maju. Jelas berniat membantunya keluar dari kesulitan. Jika tidak, dia sudah bisa keluar sejak lama. Mengapa harus menunggu sampai saat dikurung? Ditambah dengan mata itu, dia benar-benar tidak menemukan alasan untuk menyakiti gadis yang baik hati dan murni ini. Tidak bisa disembuhkan, ucapannya, ditambah ekspresi mengerutkan kening yang penuh perhatian. Bahkan membuat hati Xiao Dong sedikit bergetar. Ini adalah pertama kalinya, selain keluarga, ada seorang pria yang melihat penampilan putrinya tanpa jijik atau benci, melainkan menunjukkan reaksi seperti itu. Baik, kau lumayan juga, anak muda. Selama Rui bersedia, maka aku sebagai ayahnya akan mendukungmu tanpa syarat untuk menikah dengan putriku. Karena taman malam menunjukkan ekspresi yang sama terharunya, Xiao Yurui buru-buru berkata, "Ayah, setidaknya beri kami waktu untuk berpacaran. Jika tidak, pernikahan tanpa cinta. Apa bedanya dengan kuburan?" Setelah berpikir sejenak, Xiao Dong merasa ada benarnya. Baiklah, kalau begitu, mari kita tetapkan 3 bulan sebagai batas waktu, kita bicarakan lagi soal pernikahan saat itu. Terima kasih, ayah. Mengetahui ini, Xiao Yu tahu harapannya untuk menikahi Ye Jun hancur. Dengan marah dia membanting pintu dan pergi. Bersamaan dengan itu, dia juga meninggalkan sebuah kalimat, "Cepat atau lambat kau akan menyesal." Pria tidak becus, hanya bisa menjadi pecundang seumur hidup. Jangan salahkan aku hari ini. Tidak memperingatkanmu. Tidak mempedulikan kakak perempuannya, Xiao Yurui melihat ke arah Ye Yuan dan berkata, "Bisakah kau ikut aku ke kamar tidur? Kita bicara berdua saja." Baik, mengikuti di belakang, tetapi tiba-tiba ditarik oleh Xiao Dong. Ekspresi orang itu tiba-tiba menjadi dingin. Putriku hampir tidak pernah, ditambah lagi karena wajahnya yang rusak. Sekali terluka, sulit untuk pulih. Jika kau berani melakukan sesuatu yang membuatnya kecewa, akibatnya tidak bisa kau bayangkan. Ingat itu baik-baik. Melihat Ye Yuan mengangguk, nada suara Xiao Dong sedikit melunak. Masalah keluarga Ye berakhir sampai di sini. Karena kau akan menjadi menantu Xiao Dongku. Bagaimanapun juga, kau harus memiliki sedikit status. Aku akan mengatur agar kau masuk ke biro keamanan terlebih dahulu. Setelah keluar nanti, kau juga punya nama yang bisa dibanggakan. Ye Yuan langsung mengeluarkan identitasnya. Tidak perlu, Paman Xiao. Aku sudah bekerja di biro keamanan. Oh, Xiao Dong memeriksanya. Di matanya juga terlintas sedikit kejutan. Tidak kusangka kau juga punya sedikit kemampuan. Xiao Yu, antarkan dia. Ayo, tiba di kamar tidur di lantai atas. Dekorasi serba merah muda menunjukkan hati kekanak-kanakan Xiao Yurui. Khawatir Ye Yuan akan memperhatikan. Wajahnya juga memerah. Ini adalah pertama kalinya ada pria selain keluarga datang ke kamar pribadinya, meskipun saat ini dia sudah memakai kembali kerudungnya. Rona merah di sudut matanya masih terlihat jelas. Maafkan aku, Ye Yuan. Aku tidak meminta izinmu dan lancang mengambil keputusan. Ye Yuan melambaikan tangan. Tidak, aku malah harus berterima kasih. Kau mengerti? Dengan temperamen meledak-ledak Xiao Dong, dia akan melakukan apa yang dia katakan. Dia pasti akan mengurungnya. Dan keluarga Ye, bagaimana mungkin mereka peduli? Justru perkiraan, masih perlu menunjukkan identitas baru bisa keluar. Aku sadar diri, tidak ada pria yang mau bersamaku. Setelah kamu keluar, kita jangan berhubungan lagi. Tunggu beberapa waktu sampai ayahku membatalkannya. Aku akan memberitahunya kalau kita tidak cocok. Gadis ini benar-benar baik. Di mana-mana selalu memikirkan orang lain. Jangan salah paham. Aku hanya tidak ingin, karena diriku, orang yang tidak bersalah terluka, Ye Yuan. Tentu saja tahu kalau dirinya tidak punya daya tarik sebesar itu, hingga membuat seorang gadis jatuh cinta pada pandangan pertama. Sebenarnya, aku sekarang juga tidak berminat untuk pacaran, apalagi menikah. Soal perasaan, lupakan dulu. Setidaknya, kamu adalah teman baikku,
Ye Yuan. Sebagai balasannya, aku akan membuat wajahmu. Tapi masih tersenyum pahit, tidak perlu. Tidak ada cara. Penyihir elemen cahaya juga sudah dicari, tapi tidak ada yang berhasil. Menurut perkiraan mereka, mungkin hanya dewa sihir yang bisa melakukannya, atau yang menguasai ilmu cahaya suci. Penyihir elemen cahaya yang menguasai ilmu cahaya suci adalah keterampilan yang hanya bisa dikuasai oleh penyihir elemen cahaya tingkat 7. Di alam rahasia pun sulit ditemukan. Apalagi ada orang yang bisa. Sedangkan dewa sihir, keberadaan mereka sangat tinggi dan sulit dijangkau. Bahkan Ye Wanshan, seorang mayor jenderal bintang 3, pun kesulitan untuk bertemu. Apalagi membujuknya, beri aku waktu. Aku pasti punya cara. Bagaimanapun, kali ini aku tetap berterima kasih padamu. Percayalah padaku, kamu pantas mendapatkan semua yang terbaik. Ini nomor ponselku. Jika nanti ada keperluan, kamu bisa meneleponku kapan saja. Asrama yang disediakan oleh karyawan 518. Berada di gedung apartemen di sebelah gedung. Ye Yuan sebagai penyelidik independen. Mendapatkan jatah apartemen seluas 120 meter persegi dengan perabot lengkap. Setiap hari, dia menyempatkan diri untuk menjenguk Xiao Yurui. Tidak boleh membiarkan seorang gadis merasa kesulitan. Ye Yuan kembali. Juga ada pertimbangan tertentu. Jika tidak pergi, Xiao Dong pasti akan curiga. Membuka kotak di atas meja. Di dalamnya ada botol kaca kecil transparan berisi cairan oranye. Itulah ramuan tingkat dasar untuk meningkatkan kecepatan kultivasi seorang penyihir. Saat ini, harga satu botol yang dibeli dari luar adalah 10.000 yuan. Untuk ditukar dengan poin 518, harganya 90 poin. Tentu saja, poin lebih hemat. Penyelidik independen. Setiap bulan dapat menerima satu botol ramuan mana tingkat dasar secara gratis. Yang ada di tangan Ye Yuan adalah jatah bulan ini. Untuk saat ini, dia tidak meminumnya. Sebaliknya, dia terus melihat manual terkait 518. Setelah selesai membaca, sudut bibir Ye Yuan sedikit terangkat. Lumayan, lumayan. Ternyata tempat ini juga memberi pendatang baru kesempatan untuk melawan monster. Selama bisa membunuh, bisa mendapatkan poin pahala. Ini tidak boleh dilewatkan. Segera bergegas. Disinilah monster ditahan. Karena menangkap hidup-hidup sangat sulit. Jadi, hanya anggota baru yang bisa bertarung. Dan setiap bulan hanya ada satu kesempatan, hanya dibatasi 3 bulan. Saat ini, tidak jauh dari pintu masuk, selusin pria dan wanita muda berdiri. Sebagian besar wajah mereka menunjukkan campuran ketegangan dan kegembiraan, karena mereka baru bekerja selama sebulan. Setelah pelatihan dan bimbingan, akhirnya bisa bertarung dengan monster. Pria parubaya di depan adalah mentor mereka. Sedang memberikan pengarahan terakhir sebelum pertempuran. Ingat, begitu memasuki ruangan, hidup dan mati sepenuhnya bergantung pada diri sendiri. Jangan berharap mentor atau penjaga di sini akan menyelamatkanmu. Karena setelah menjalankan misi, harus selalu siap untuk bertempur dengan monster. Sekarang diselamatkan, lalu bagaimana nanti? Dulu ada orang yang sombong dan ingin pamer. Pertarungan pertama. Memilih untuk melawan 2 monster ayam. Dalam, sepertinya benar-benar bodoh, sebodoh-bodohnya, sampai di sini. Tiba-tiba ada sebuah suara, bergema di telinga semua orang. Halo, tolong bantu saya membuka sebuah ruang pertarungan, saya ingin melawan 4 monster ayam. Semua orang menoleh, berbisik-bisik, karena monster ayam. Biasanya hanya praktisi level 2 yang berani menghadapinya. Kelompok pemula seperti mereka akan memilih yang lebih lemah untuk dilawan. Siapa itu? Instruktur baru saja mengatakan sombong dan arogan, dan orang ini langsung muncul untuk membuktikannya. Terlebih lagi, satu orang melawan 4 monster ayam, tidak takut mati? Tadi, sepertinya saya melihat dia memakai lencana staf independen. Mungkin, dia benar-benar memiliki kemampuan itu. CK. 4 monster ayam, jika dia adalah praktisi pertarungan di atas level 2. Benar-benar membuang-buang sumber daya akademi, mungkinkah hanya untuk pamer di depan kami para pemula? Ekspresi wajah instruktur parubaya juga sedikit tidak sedap dipandang, sama saja dengan secara tidak langsung. Menamparnya, setelah melihat jelas siapa itu, secercah ketidakberdayaan melintas di matanya. Diam semua. Orang yang baru saja masuk adalah staf independen. Mereka yang bisa mendapatkan gelar ini, semuanya adalah orang-orang terpilih, tidak ada hubungannya dengan sombong. Di antara orang-orang ini, Jiang Fei juga ada di sana, melihat Ye Yuan. Dia langsung merasa marah, hukuman karena gagal dalam tantangan, salah satunya adalah mengikuti pelatihan selama seminggu dengan anggota baru. Perasaan tertekan itu membuatnya sangat tidak nyaman. HMPH, si rambut kuning itu. Bahkan jika teknik bola apimu bisa diluncurkan 2 kali berturut-turut. Tapi untuk melawan 4 monster ayam, itu tidak mungkin. Kekuatan serangan seorang penyihir 1 bintang. Setiap monster ayam membutuhkan setidaknya 10 bola api untuk membunuhnya. Aku lihat bagaimana kamu menghadapinya.
Serangan ganas dari 3 monster lainnya, sebaiknya mati saja di dalam sana. Di dalam salah satu ruang pertarungan, Ye Yuan mengeluarkan tongkatnya. Tentu saja. Itu adalah tongkat sihir hitam tingkat 8 yang ditinggalkan oleh ibunya yang belum pernah dia temui. Ini juga salah satu alasan mengapa dia berani menantang keempatnya, harus dikatakan. Efisiensi kerja Ban Citibank memang cepat. Setelah keluar dari hotel, langsung pergi ke bank. Mereka bahkan sudah menyelidiki dengan jelas, Ye Yuan. Setelah membuat janji dengan kepala bank, dia mengeluarkan tongkat sihir yang disegel. Setelah Ye Yuan meneteskan darah, ternyata bisa masuk ke dalam tubuh, semakin membuktikan bahwa Ye Wanshan tidak berbohong. Ye Yuan, apakah kamu siap? Sebuah suara terdengar. Ye Yuan menjawab, mulai. Sebuah gerbang besi di depan terbuka. 4 monster ayam berebut keluar. Tanpa menunggu mereka berbicara omong kosong, Ye Yuan langsung melancarkan serangan. Teknik bola api, di depan monster ayam pertama, tanpa rasa takut. Langsung menggunakan tubuhnya untuk menahan. Bola api meledak. Monster ayam mundur beberapa langkah, ekspresinya menunjukkan apa itu keterkejutan. Dadanya sudah robek. Darah terus mengalir keluar. Bagaimana mungkin teknik bola api yang dilepaskan oleh seorang penyihir memiliki kekuatan seperti ini? Saudara-saudara, orang ini sulit, selesaikan secepat mungkin. Ye Yuan melepaskan satu teknik bola api, kekuatan yang membuatnya juga sangat senang. Tongkat sihir tingkat 8 memang berbeda. Dinding tanah berbalik, tongkat sihir terus menunjuk. Selain itu, 3 monster ayam yang tidak berhenti menyerang berhenti di tempat. Di kedalaman, dinding tanah setinggi lebih dari 1 meter terus muncul dari tanah, menghalangi semua serangan mereka. Teknik sihir elemen tanah tipe pertahanan, lumayan juga. Setelah mencoba bertarung, Ye Yuan sekali lagi melihat monster ayam pertama yang sudah terluka. Teknik kerucut es. Kerucut es setebal lengan bawah terbentuk dan terbang menuju monster ayam. Kecepatan monster ayam tidak bisa menghindari sihir, hanya bisa memilih untuk menahan lagi. Diiringi dengan suara, plop. Kerucut es hancur berkeping-keping di tanah, tetapi masih ada 1/6 panjang yang tersisa di dalam tubuh monster ayam. Kamulah yang monster. 3 bersaudara tidak jauh dari sana. Tembok tanah yang tidak bisa dihancurkan, dirinya sendiri terus-menerus terluka. Monster ayam untuk pertama kalinya merasa sesuatu pada penyihir level 1. Profesor Wang, ini belum pernah terjadi sebelumnya. Jangan khawatir, aku masih punya beberapa mantra yang belum dicoba. Kalian adalah bahan yang bagus. Dia bersenang-senang di sini, tanpa menyadari. Di ruang kendali 518, Lin Yawei dan Zhong Qinghe tidak melewatkan apapun. Tongkat sihir tingkat 8. Apakah kamu yakin Ye Yuan ini diusir oleh keluarga Ye? Napas Lin Yawei sedikit berkurang. Kepala cabang. Apakah kamu mempertanyakan kemampuan kami untuk menyelidiki orang lain? Jika dia punya masalah, bagaimana mungkin aku menyia-nyiakan kuota penerimaan khusus? Tongkat sihir tingkat 8, berapa banyak penyihir hebat yang menginginkannya tetapi tidak bisa mendapatkannya, tetapi muncul di tangan seorang penyihir level 1. Aku tidak berani mengatakan. Pemborosan bakat, pasti perbandingan meriam nyamuk. Lebih baik peringatkan dia. Sangat mudah untuk diperhatikan orang lain. Setelah selesai berbicara, Zhong Qinghe pergi. Semua yang perlu dilihat sudah dilihat. Ye Yuan memang sangat berbakat, dan juga penyihir serba bisa. Kekuatan sihirnya seperti tidak ada habisnya. Bakat seperti itu, begitu dia tumbuh dewasa, akan menjadi mimpi buruk bagi monster dan siluman. Bagaimanapun, kami benar-benar telah merekrut seseorang. Aku tidak tahu apakah di masa depan dia bisa dibandingkan dengan orang gila seperti Xing Meng. Bum bum bum, sekelompok pendatang baru bersiap untuk masuk. Pintu salah satu ruang pertarungan perlahan terbuka. Ye Yuan dengan cepat keluar lalu segera menghilang dari pandangan mereka. Selesai begitu saja. Seketika, tempat ini meledak. Ya Tuhan! Hanya dalam 2 atau 3 menit, 4 monster ayam telah diselesaikan. Tidak heran dia adalah penyelidik independen, dia benar-benar terlalu hebat. Jiang Fei menelan ludah. Menggelengkan kepalanya dengan keras, memutuskan untuk tidak pernah memprovokasi Ye Yuan lagi di masa depan. Bukan level yang sama-sama sekali. Selagi belum terlalu menyinggung, mungkin masih ada harapan untuk bertahan hidup. Mungkin tidak lama lagi Ye Yuan akan kembali ke apartemen karena poin karma baiknya telah melebihi 2000. Dengan tidak sabar, dia segera memilih entry kata. Setelah muncul, namanya masih abstrak, yaitu Inang. Ye Yuan, tingkat, penyihir tingkat 1. Poin karma baik saat ini, pejuang bela diri. Mantra saat ini, teknik bola api, teknik dinding tanah, teknik kerucut es. Mantra terlarang saat ini, hujan api teratai merah. Kekuatan, 1 bintang. Serangan area. Entry kata saat ini, kebahagiaan yang tak tertahankan. Cahaya terang bersinar. Kerja keras mulia, kerja keras mulia. 1 botol ramuan setara dengan meminum 5 botol ramuan. Ye Yuan tidak bisa menahan tawa.
Setelah meminum ramuan kekuatan sihir, dia bahkan mulai mencicipinya. Agak asin, dengan sedikit rasa manis di akhir. Sungguh aneh, saat berikutnya, dia merasakan kekuatan sihir yang melonjak dengan dahsyat. Datang, Ye Yuan buru-buru bersila. Dan mulai berkultivasi. Hanya dalam 1 jam, dia berhasil menyerapnya sepenuhnya. Beberapa botol lagi. Dan aku bisa naik ke penyihir tingkat 2. Sebagai penyelidik independen, gaji pokok bulanan mencapai 20.000 yuan, ditambah bonus kinerja dari penyelesaian tugas bulanan, kontribusi, dan lain-lain. Asuransi bahkan tidak perlu dibicarakan, tunjangannya sangat berlebihan. Dapat dikatakan bahwa jika seseorang berkorban dalam pertempuran, keluarga tidak akan khawatir tentang makanan dan minuman selama sisa hidup mereka. Malam ini, ajak Xiao Yu makan malam dan beritahu dia bahwa dia bisa terus tinggal di kota selatan. Baru saja membuka pintu, dia menyadari bahwa Lin Yawei mengangkat tangannya seolah-olah hendak mengetuk pintu. Ketua, Anda mencari saya? Mengingat penampilanmu, aku memperkirakan kau akan segera mendapatkan tugas. Aku telah memilih beberapa personel pendukung untukmu. Dengan mereka di tahap awal, kau dapat beradaptasi lebih cepat dan lebih baik. Sambil berkata, dia mendorong petugas itu masuk, lalu Lin Yawei juga duduk di sofa. Baru kemudian dia bertepuk tangan, ini, pilihkan untuk petugas. Petugas itu tercengang, 8 gadis masuk dan berdiri berbaris. Paras dan bentuk tubuh mereka tidak buruk, membuatnya terpesona. Pada saat yang sama, dia mendengar suara Lin Yawei, apakah ada yang kamu suka? Atau ganti yang lain? Masih bisa ganti yang lain? Petugas itu tercengang. Gadis-gadis di depannya sudah seperti ini, lalu yang berikutnya pasti akan lebih baik lagi. Ganti yang lain. Karena merekomendasikan staf pendukung, pasti ada penjelasan yang masuk akal. Petugas juga tidak berencana untuk menolak, tentu saja harus mencari yang paling enak dipandang, karena semua aspek pertarungan. Dia yang akan menyelesaikan, tepuk, setelah Lin Yawei bertepuk tangan. Gadis-gadis itu pergi dengan kecewa, melihat ini petugas buru-buru menghibur. Kakak-kakak, bukan karena kalian tidak cukup baik, tapi standarku yang terlalu tinggi. 1 menit lagi, apakah akan memanggil kelompok lain? Lin Yawei mengerutkan kening. Sudah dibubarkan, pilih saja, tentu saja kamu juga bisa tidak memilih. Tetapi akan menempuh banyak jalan memutar, bahkan membuang waktu dalam penyelidikan tugas. Tidak ada cara lain, hanya bisa mengamati dengan seksama, dan dengan enggan memilih satu. Pemuda yang tampak jujur, terima kasih atas perhatianmu, Kiao Heng pasti tidak akan mengecewakan harapanmu. Setelah pemuda bernama Kiao Heng pergi, Lin Yawei menyerahkan sebuah dokumen. Ini adalah informasi Kiao Heng. Dia adalah penyihir elemen angin tingkat 5, bakatnya biasa saja. Sepanjang hidupnya, tidak mungkin lagi ada kemajuan, jadi dia menjadi staf pendukung. Staf pendukung orang kuat, juga seorang penyihir elemen angin, karena dia bisa berlari cepat. Terbang tinggi, ketika pertempuran pecah, dia tidak akan menjadi beban. Juga tidak perlu kalian terpecah perhatian untuk melindunginya. Setelah selesai berbicara, Lin Yawei pergi, petugas juga tidak